Halo semua, selamat datang di channel kami, Jurnal Kriminal bersama saya Tika Hwalo. Bagi Anda yang menyukai pembahasan tentang kasus-kasus kriminal, kami sengaja membangun channel ini untuk Anda. Jangan lupa untuk mendukung channel kami dengan cara subscribe, like, komen, dan share ke media sosial yang Anda punya. Seorang pria bernama Dimitri Baksiva, dia lahir pada tanggal 28 Januari di tahun 1982. Dia lahir di kota Krasnodar Krai, yaitu wilayah selatan Rusia. Dimitri lahir dari keluarga yang sangat simpel dan ketika dia berusia beberapa bulan, ibunya memberikan kepada panti asuhan. Ibunya kala itu tidak punya suami dan juga tidak punya kondisi untuk merawat atau membesarkan anaknya. Selama 3 tahun Dimitri tinggal di panti asuhan dan setelah itu dia diadopsi oleh pasangan yang bernama Svetlana dan Vladimir. Dimitri dibesarkan oleh pasangan itu selama 12 tahun dan menurut mereka Dimitri adalah anak yang cerdas, ceria namun dia pemalu. Di saat Dimitri berusia 15 tahun, ibu adopsinya mengidap kanker dan karena penyakit kanker itu akhirnya dia meninggal dunia. Setelah kematian ibu adopsinya, Dimitri harus menghadapi ayah angkatnya karena ayah angkatnya kini menjadi agresif setelah kematian istrinya. Hingga suatu hari, dia mengusir Dimitri dari dalam rumahnya. Dimitri saat itu belum siap untuk tinggal di jalan karena dia tidak tahu bagaimana dia harus bertahan hidup. Saat itu Dimitri juga belum lulus sekolah dan dia tidak tahu bagaimana kerasnya hidup di jalan. Dimitri memohon kepada tetangganya untuk membantunya memberikan tumpangan, namun suatu hari tetangganya pun mengusir Dimitri dari rumah tersebut. Setahun kemudian, Dimitri harus tidur di pinggir jalan dan dia tidak tahu bagaimana harus bertahan hidup di sana. Karena saat itu, dia juga berusaha mencari kerja, namun tidak ada yang menerimanya. Dimitri memutuskan untuk mencuri di supermarket dan toko-toko kecil untuk dia makan sehari-hari. Dimitri juga mencuri mobil untuk dia melarikan diri lebih jauh, namun sayangnya pemilik mobil hari itu melaporkan pencurian Dimitri ke polisi dan polisi pun mencari keberadaan Dimitri. Dan beberapa hari kemudian, akhirnya Dimitri ditangkap. Dimitri dipenjara selama 2 tahun, namun selama itu tidak satupun orang yang menjenguknya atau berusaha untuk mencarinya. Dimitri merasa bahwa hidupnya tidak ada arti dan dia sendirian di penjara dan setelah dia keluar pun, dia pun hidup sendirian di luar. Setelah kembali ke jalanan, Dimitri mencari pekerjaan di konstruksi bangunan dan dari sana, dia akhirnya bisa menyewa sebuah apartemen. Orang-orang yang mengenal Dimitri, mereka mengatakan bahwa Dimitri adalah pria yang aneh, di mana dia hanya suka menyendiri dan menghabiskan waktu luangnya dengan minuman alkohol. Mereka juga tidak pernah melihat Dimitri ngobrol dengan orang lain atau memiliki pasangan, dan sepertinya Dimitri memang sengaja untuk menghindar dari publik. Setelah lama hidup sendiri, akhirnya suatu hari Dimitri mengenal seorang wanita, dia bernama Natalia. Natalia lahir pada tanggal 25 Januari di tahun 1975, di mana dia 7 tahun lebih tua dari Dimitri. Dan Natalia dibesarkan oleh ibu dan neneknya juga di bagian selatan negara Rusia. Natalia juga kehilangan ibunya saat dia masih kecil dan di usianya yang ke-19 tahun, Natalia mulai belajar sebagai perawat. Setelah beberapa tahun dia bekerja sebagai perawat, akhirnya dia menjadi perawat senior dan dia mendapat kerja di sebuah rumah sakit ternama yang ada di kota Krasnodar. Saat itu pemerintah menyuruh Natalia untuk menjadi perawat menjaga tentara militer dan di sana Natalia bertemu dengan suaminya. Suami Natalia adalah seorang tentara militer dan mereka segera menikah dan juga memiliki seorang anak. Di saat Natalia berusia 23 tahun, dia melahirkan seorang anak laki-laki, namun sebelum bayi itu besar, suaminya meninggal dunia. Natalia sangat hancur setelah kehilangan suaminya dan dia harus membesarkan anaknya sendirian, juga harus bekerja di luar. Jatuh dalam kepurukan, akhirnya Natalia lari mencari pelampiasan, yaitu dengan cara minum alkohol dan juga mengenal obat-obatan.
Karena kebiasaan buruk tersebut, akhirnya Natalia dikeluarkan dari pekerjaannya dan Natalia memilih untuk hidup dengan alko dan juga ketergantungan obat-obatan. Stres dan kesedihan yang tak kunjung berakhir, akhirnya Natalia mendatangi sebuah rumah sakit jiwa dan menyatakan bahwa dirinya butuh bantuan. Di sana Natalia mendapat perawatan dan bantuan medis untuk menangani masalah kecanduan dan juga masalah depresinya. Setelah keluar dari rumah sakit jiwa, Natalia kembali ke apartemen dan hidup bersama dengan anak laki-lakinya. Suatu hari Natalia bertemu dengan Dimitri, yaitu pria yang suka menyendiri, dan sepertinya mereka memiliki banyak kesamaan nasib. Setelah mereka bersama selama 5 tahun, akhirnya mereka menikah dan mereka tinggal bersama anak laki-laki Natalia. Setelah Natalia menikah dengan Dimitri, dia kembali ke habitatnya dan dia mulai minum alkohol dan mengkonsumsi obat-obatan. Dan keadaan itu membuat anak Natalia sangat tidak nyaman. Anak Natalia menyuruh ibunya untuk keluar dari apartemen itu karena dia tidak mau melihat kebiasaan buruk ibunya. Dimitri dan Natalia pindah ke kota lain dan mereka di sana memulai kehidupan baru mereka. Menurut orang-orang yang mengenal Dimitri dan Natalia di tempat baru tersebut, mereka mengatakan bahwa pasangan itu tidak pernah membuat masalah di publik. Bahkan mereka terlihat sangat ramah dan sopan. Mereka juga tahu bahwa Dimitri adalah seorang tukang bangunan dan Natalia adalah mantan seorang perawat. Kota itu biasanya dalam keadaan tenang dan juga aman, namun tiba-tiba media lokal membuka kasus yang sangat mengerikan. Semua terungkap pada tanggal 11 September di tahun 2017, di mana seorang pekerja bangunan, dia menemukan handphone di reruntuhan bangunan. Karena handphone itu tidak memiliki password, pria itu sangat penasaran dan dia membuka galeri foto tersebut. Di sana dia melihat foto seorang pria sedang mengambil foto selfie dengan tangan manusia di mulutnya. Saat dia melihat foto tersebut, dia sangat syok, namun dia masih sangat penasaran dan terus melihat foto yang ada di dalam galeri handphone tersebut. Beberapa foto sangat membuatnya tidak nyaman dan ingin segera muntah karena pria di dalam foto itu, dia mencabik daging dari tubuh manusia dan juga menenteng kepala manusia. Di sana juga terdapat foto di mana pria itu mengambil jari dari tangan manusia untuk membersihkan hidungnya. Pria itu sangat ketakutan dan dia langsung menelpon polisi untuk menyerahkan handphone tersebut. Polisi pun saat melihat foto-foto di galeri tersebut mereka sangat syok karena di galeri foto itu hanya ada foto yang sangat mengerikan dan juga bagian-bagian tubuh manusia. Polisi akhirnya mengambil SIM card dari handphone tersebut dan mencari tahu siapa pemilik nomor itu. Polisi menemukan nama Dimitri Baksiva yang berusia 35 tahun dan dia bekerja sebagai tukang bangunan. Beberapa jam kemudian, polisi menangkap Dimitri dan Natalia dengan dugaan kemungkinan mereka bertanggung jawab atas kematian dan hilangnya 30 orang di kota tersebut. Dimitri dan Natalia, mereka dibawa ke ruang interogasi yang berbeda dan pertama, detektif membawa Natalia untuk dimintai keterangan. Di sana detektif menunjukkan foto di galeri handphone Dimitri dan di sana Natalia berpura-pura sangat syok. Detektif tahu bahwa Natalia dan Dimitri mereka hidup bersama, maka Natalia tahu apa yang dilakukan oleh suaminya. Setelah didesak oleh detektif, Natalia akhirnya mau buka mulut dan dia pun berjanji akan mengatakan apa yang sebenarnya terjadi. Menurut Natalia, suatu hari dia membawa handphone suaminya dan ketika dia menemukan jasad manusia di pinggir jalan, dia mengambil foto jasad tersebut. Namun detektif tahu jika Natalia masih berbohong dan akhirnya polisi mendatangi rumah mereka sementara mereka masih ada di ruang interogasi. Di rumah itu, polisi menemukan rumah dalam keadaan yang sangat berantakan dan di laci dapur mereka, polisi menemukan 10 handphone yang berbeda. Polisi memeriksa semua handphone tersebut dan melihat semua galerinya dan ternyata Dimitri dan Natalia sering mengambil foto bersama dengan teman-teman mereka. Sepertinya Dimitri dan Natalia memiliki banyak teman.
Mereka terlihat makan bersama dan beberapa foto lainnya terdapat bagian tubuh manusia yang mereka dekorasi di atas meja dan sepertinya akan mereka santap bersama. Di sana ada kepala di atas piring dengan hiasan jeruk dan sepertinya mereka sedang merayakan malam Natal. Foto itu mereka ambil pada tanggal 29 Desember di tahun 1999. Dan polisi sangat yakin bahwa pasangan itu sudah sejak lama telah mengkonsumsi manusia. Namun yang mereka pertanyakan, berapa banyak korban yang sudah mereka makan. Di dalam freezer masih banyak bungkusan plastik yang berisikan daging merah, dan di depan microwave mereka melihat ada beberapa rambut yang dibuat hiasan Natal. Namun setelah polisi melihat lebih dekat, ternyata rambut itu bukan wig, melainkan adalah rambut yang diambil dari kepala seorang wanita. Di dalam kulkas juga terdapat banyak toples yang berisikan lemak, kulit manusia, dan juga bagian lain yang sudah dijadikan acar. Polisi mematikan freezer untuk melihat apa saja yang ada di dalamnya. Ternyata setelah es meleleh, mereka menemukan 19 bagian tubuh manusia dari orang-orang yang berbeda. Di meja makan, polisi menemukan resep buku yang ditulis oleh Natalia. Di sana, Natalia menuliskan resep untuk memasak dari setiap bagian tubuh korbannya. Dan dia juga mengatakan bahwa dia sudah berpengalaman lebih dari 20 tahun, maka dia tahu bagian tubuh mana dan bagaimana cara memasaknya. Di handphone itu juga ada video tutorial dengan judul Video Pelajaran untuk Menjadi Kanibal. Dan di sana juga terdapat tutorial bagaimana cara memotong daging korban dan bagaimana cara memasaknya. Natalia di dalam sel tahanan, dia sangat bangga dan dia juga mengatakan bahwa dia sudah memakan sebanyak lebih dari 30 orang. Dan Natalia juga menjelaskan bahwa dia memiliki foto dari setiap korbannya. Natalia juga masih mengingat bagaimana dia menghabisi korbannya dan dari mana dia mendapat korban. Ketika polisi menyuruh Natalia untuk menceritakan siapa nama korbannya dan bagaimana dia melakukan, Natalia hanya mengatakan bahwa semua dia lakukan bersama dengan suaminya dan selebihnya hanya merekalah yang tahu apa yang terjadi. Di ruang lain, Dimitri mengatakan bahwa dia terakhir membunuh korbannya, yaitu pada tanggal 8 September di tahun 2017. Dimitri mengatakan bahwa mereka membuat akun di website Kencan dan mengajak wanita atau pria untuk bertemu, dan setelah mereka bertemu, mereka akan mengajak korban Kencan pertama pulang ke apartemen mereka. Dan setelah korban masuk, mereka akan memberikan minuman yang sudah mereka campur dengan obat tidur. Setelah korban tertidur pulas, mereka akan memotong bagian dari tubuh korban tanpa harus membunuh mereka. Karena dengan cara itu, menurut Dimitri dan Natalia, membuat mereka merasa sangat bangga. Korban terakhir mereka menurut Dimitri adalah seorang wanita yang bekerja di sebuah restoran. Setelah Dimitri membawa pulang wanita itu, Natalia menjadi marah karena dia melihat Dimitri lebih enjoy ditemani oleh wanita itu. Maka Natalia memilih untuk meninggalkan kamar tersebut dan Dimitri untuk membuat Natalia tidak marah, dia pun mengajak korban ke kamar mandi. Setelah mereka masuk ke dalam bak kamar mandi, Dimitri langsung menebas leher korban. Beberapa saat kemudian Natalia kembali ke kamar dan dia sudah melihat wanita tersebut sudah terpotong menjadi beberapa bagian. Dan akhirnya Natalia tersenyum bahagia. Di sana Natalia membantu Dimitri untuk membersihkan daging dan juga membungkusnya untuk mereka simpan di freezer. Dan sebagiannya mereka masak hari itu untuk mereka santap makan malam. Di sana Dimitri mengambil foto selfie dengan tangan korban dan juga beberapa foto lainnya yang dilihat oleh tukang bangunan ketika dia menemukan handphone Dimitri. Dimitri tidak mau melihat istrinya cemburu, maka untuk membuat istrinya selalu bangga kepadanya, dia akan membuktikan bahwa Dimitri akan menghabisi wanita lain dan hanya menyisakan istrinya saja. Namun Dimitri tidak tahu sebenarnya Natalia telah berselingkuh selama beberapa tahun sebelum semuanya terungkap. Ternyata Natalia menjalin hubungan dengan seorang pria tanpa Dimitri ketahui.
Di pengadilan, Natalia mengatakan untuk membawanya ke rumah sakit jiwa karena dia memiliki gangguan mental sejak lama dan apa yang dilakukan itu bukan atas kesadaran normalnya. Natalia juga memberikan hasil analisisnya di tahun 1990 di mana dia didiagnosis sebagai wanita gila. Namun semua itu belum bisa dipastikan karena apa yang telah mereka lakukan itu sudah di luar nalar orang gila. Dan setelah dilakukan analisis ulang, ternyata Natalia dan Dimitri tidak pernah didiagnosis sebagai orang gila. Dokter mengatakan mereka hanya mengalami depresi saja. Ternyata Natalia menunjukkan semua itu karena dia ingin menghindari hukuman penjara dan dia ingin tinggal di klinik psikiatris. Di tahun 2019, Natalia dijatuhi hukuman selama 10 tahun untuk bekerja di penjara penal koloni, yaitu sebuah penjara yang dimana napinya mendapat perlakuan buruk dan juga dipaksa untuk bekerja. Sedang Dimitri, dia dijatuhi hukuman selama 12 tahun di penjara isolasi. Dimitri di sana juga mendapat perawatan antidepresi, namun karena dia memiliki penyakit diabetes, akhirnya dia meninggal pada tanggal 16 Februari di tahun 2020. Natalia hanya tinggal di penjara penal koloni selama 1 tahun dan 6 bulan, lalu dia dipindahkan ke penjara lain dengan hukuman tambahan selama 11 tahun penjara. Setelah terungkapnya kasus Dimitri dan Natalia, banyak teori yang muncul dan juga banyak orang yang mengatakan bahwa Dimitri juga memiliki bisnis sebagai supplier daging untuk restoran dan catering di sekolah. Namun polisi mengatakan bahwa itu adalah berita yang tidak benar. Terdapat teori lagi bahwa Dimitri dan Natalia selama 20 tahun lebih melakukan aksinya dan tidak tertangkap karena mereka adalah salah satu member dari grup Satan Cannibal yang ada di wilayah selatan Rusia. Dimitri juga Natalia tidak mau mengungkap nama grup tersebut karena mereka takut geng itu akan mengejar mereka. Sekian kasus hari ini, jangan lupa tinggalkan like dan komen. Jika Anda tidak keberatan, klik tombol subscribe untuk mendukung channel kami. Terima kasih saya ucapkan kepada Anda para subscribers. Sekian, sampai jumpa di kasus berikutnya.